Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat rekan-rekan, selamat pagi. Hari ini kita bertemu di sesi 2 untuk materi database implementasi SQL dan NoSQL. Seperti biasa, ini kita akan show dulu ya. Coba yang di rumah on cam dulu semuanya. Saya mau capture dulu untuk bukti. Yang di lab juga nanti akan saya foto untuk capture. Si Rifki lagi sarapan kamu? Ya Pak, habis sarapan. Ya sob, di rumah bisa full konsumsi ya. Reksa, kamu udah makan belum? Lagi Pak. Ah ya, ngopi. Mana yang lain? Kazan, Nugraha, Rehan, Fitri. Oh di situ ya, nggak apa-apa. Nggak ada camnya ya. Muti di sini. Di luar ya. Fitri. Ya Pak. Ya, di ini dulu, nongol dulu wajahnya. Baik, untuk hari ini yang di rumah posenya begini nih. Nunjuk kepala ya. Nah, gini. 2 tangan. Ayo Fadil. Nah, gitu. Algi, jangan nyumput kamu. Tengah. Oke, Rizky, Abdul, semuanya ya. Ya kalau yang di sini nanti saya foto dari sini. Yuk, tunjuk dulu. Ini dia si jali-jali. Siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya share dulu di sini. Nah, yang teman dari sini gini aja. Yuk, siap. Tangannya ninjuk gini. Lihat sini ya. Jangan keluar, kameranya lelet. Nah, yuk. Mana? 1, 2, 3. Ya, thank you. Ini untuk bukti ya. Nanti di halaman page itu ada saya sharing untuk materi rekaman dan bagi Anda yang mau dengar lagi ya silakan. Ya, akan saya share dulu untuk materi hari ini ya. Baik, yang di rumah gimana? Sudah bisa lihat presentasinya? Sudah Pak. Ya, yang di kampus udah ya? Ya, baik. Rekan-rekan mahasiswa, kita hari ini mengenal lagi MySQL. Kalau kemarin itu di database fundamental kan hanya pengenalan sekilas ya. Nah, sekarang kita akan dalami. Dan sistem DBMS yang kita pakai yaitu MariaDB ya. Kalau dulu ikan lumba-lumba, MariaDB itu
guguk laut, ya, anjing laut. Nah, hari ini kita akan mengulas lagi database itu apa dan bagaimana dasar MySQL, karena mungkin Anda lupa ya, makanya saya ingetin lagi nih sekarang. Ya, sebelum ke sana ada review dulu. Jadi untuk sesi kemarin kita sudah masuk ke pendahuluan, kemudian semua juga sudah masuk kelas virtual LMS, dan saya kemarin memberikan sharing motivasi bagaimana cara Anda membuat sebuah visi ya. Jangka pendek saja selama 3-6 bulan. Kemudian di akhir perkuliahan kita set instalasi XAMPP. Nah, hari ini kita akan pakai itu. Nah, sebelum ke praktikum saya ingin sharing dulu teori ya. Ini pengetahuan dasarnya. Dulu kita sudah belajar yang namanya fundamental database alias database dasar. Kita ingat lagi bahwa database itu adalah kumpulan data, kumpulan file ya, yang disusun secara sistematis. Untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah informasi. Jadi kalau Anda bekerja di database, Anda pasti akan membuat file-file. File itu apa? Ya isinya data ya. Oke, nah definisi lainnya ada yang disebut sistem manajemen database. Jadi ada database-nya, ada sistem manajemennya. Nah, kalau sistem manajemen database itu adalah software-nya. Kalau database itu adalah kumpulan datanya yang disusun secara sistematis. Nah, cara untuk menyusunnya pakai apa ya? Pakai software. Ya, jadi software yang digunakan untuk mengolah database. Kalau di nasi goreng memberikan ayah wajannya, ada kompor gitu ya. Nah, nasi goreng itu datanya. Baik, yang berikutnya, kalau database dengan basis data bedanya apa sih? Itu hanya istilah. Kalau basis data mah bahasa Indonesia gitu ya. Kalau database bahasa Inggris. Jadi kalau Anda tanya hari basis data yang database on bedanya sami gitu ya. Kalau Anda menggunakan istilah ya seragam saja lah. Kalau mau database semuanya. Ya, kalau basis data semua. Baik, database atau basis data itu definisi lainnya adalah himpunan kelompok data. Jadi kalau Anda punya HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, yaitu database sebetulnya. Ya, database mahasiswa IF berarti himatif. Database mahasiswa sisi informasi berarti HIMSI. Gitu ya. Dan Deskompis nanti untuk himpunan BKV. Harus diorganisir, ya. Supaya apa? Supaya dapat informasi yang cepat. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa sistem database software-nya, nah berarti peralatan apa saja untuk menjalankan sebuah pengelolaan itu. Ya. Yang pertama ada yang disebut hardware. Jadi kalau Anda mau mengelola database, Anda harus punya hardware-nya. Ya, komputer. Kalau laptopnya hari ini Anda hanya mendengar, itu berarti sama dengan bikin nasi goreng, Anda membayangkan aja, ya, nasi gorengnya nggak pernah jadi. Jadi yang di rumah hari ini saya minta Anda ada di depan komputer. Ya, kita akan nyoba review lagi yang sudah kita lakukan dulu ya. Kemudian yang kedua operating sistemnya. Nah, kalau misalnya komputer pakai Linux, pakai Windows, pakai iPhone, boleh ya. Kemudian kalau di HP ya karena ini hanya perangkat yang bukan untuk mengelola ya, jadi belum ada.
Tapi mungkin aplikasinya ada hanya terbatas. Ya. Berikutnya, nah Anda harus membuat database-nya. Ya. Nanti bagaimana cara membuat database. Jadi database itu adalah kumpulan data. Dan tentu saja Anda harus menginstal DBMS-nya. Jadi software operating system itu untuk menghidupkan komputernya. Kalau DBMS adalah software untuk mengelola. Banyak sekali ya DBMS yang kita kenal, hanya saat ini kita pakainya yang open source ya. Dan berikutnya adalah user ya. Ya buat apa database itu dibikin ya kalau tidak dipakai. Dan yang terakhir adalah aplikasi pendukung. Contoh kalau misalkan Anda mau bikin apa baris-baris coding ya berarti Anda perlu Notepad++ misalkan, ya. Mau bikin perancangan database-nya dulu berarti Anda perlu MS Word, Visio atau DB Designer ya. Jadi inilah yang disebut komponen sistem database. Nah, ini gambaran DBMS. Jadi database management system adalah software yang mengelola sumber daya komponen-komponen tadi untuk menghasilkan sebuah informasi ya. Nah, ini ada lanjutannya. Software untuk merancang aplikasi basis data itu sangat banyak ya. Ini yang komersil ada Java, VB.NET, ASP.NET, Delphi, Access, Visual Fox Pro, dan lain-lain. Jadi sebetulnya Anda tidak akan asing, ya, tidak perlu aneh kalau Anda melihat software database. Dan saat ini software-software itu terus berkembang. Kemudian ada DBMS yang besar, yang memang dibuat untuk enterprise, ya, contohnya Oracle, Open Ingress, Sybase, Informix, IBM DB2, SQL Server. Nah, memang ini sebuah sistem operasi yang DBMS yang memang khusus ya. Nah, bagaimana interaksi aplikasi basis data dengan DBMS itu selalu feedback, jadi take and give. Ya, seperti Anda pacaran aja, si A si B itu harus take and give, jangan take terus atau give terus. Take and give sekali-kali, jadi harus saling ini ya, mengerti. Lambang basis data itu disimbolkan dengan seperti silinder. Jadi kalau ada silinder itu Anda harus sudah paham, oh itu database. Nah, bagaimana arsitektur? Arsitektur itu rancangan gambaran ya. Kalau arsitektur sistem spasinya begini ya. Beberapa jenis arsitektur sistem yang dapat digunakan, yang pertama sistem tunggal, stand alone atau mandiri. Jadi kalau misalkan Anda ditanya ini database-nya pakai arsitektur apa? Oh, ini stand alone. Artinya komputernya sendirian. Nah, yang akan kita pakai kan nggak mungkin Anda nanti tergabung di sebuah software server. Jadi servernya ditanganin lokal ya oleh Exam itu. Ada juga yang tersentralisasi, ini disebut centralized system. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan besar itu tersentral. Jadi kalau Anda mau koneksi dulu. Ya seperti di kita aja kan database akademik tersentral. Ya. Ada yang disebut client server. Client server bagaimana? Ini biasanya untuk sistem yang digunakan supaya kecepatannya lebih tinggi. Baik, mari kita bahas satu-satu apa yang disebut sistem tunggal stand alone. Jadi DBMS, basis data, aplikasi basis data atau semua komponennya itu disimpan dalam
sebuah komputer. Jadi gado-gado ya, disapiringkeun we. Bade makan soto Madura dipisah dalam hijikeun wah stand alone. Namun dipisah-pisah nanti client server. Nah, kemudian pemakai hanya satu orang saja yang namanya stand alone, sendirian. Nah, arsitektur ini arsitektur yang paling sederhana dan murah. Jadi kalau Anda mau belajar dulu, mungkin kebanyakan untuk bikin aplikasi nanti saat skripsi juga stand alone. Ya, kecuali Anda memang punya server sendiri. Dan basis datanya memang tidak terlalu besar, dan ini hanya sifatnya membantu pekerjaan administratif ya. Nah, jadi usernya sendirian, ya aplikasi, file, semuanya sendiri ya. Yang kedua ada yang sistem tersentralisasi. Nah, kalau sistem tersentralisasi berarti harus ada sebuah server pusat. Nanti di di share, bagi-bagi. Ya, misalkan di sini ada sisi informasi kepegawaian, sisi informasi keuangan, nilai, dan seterusnya ya. Oke, pada bentuk sentralisasi yang pertama itu yang paling atas tuh, ya, database dan basis data. Jadi aplikasi dan basis data, jadi aplikasi server itu berat karena digunakan secara bersama-sama. Makanya di sini pada saat perwalian kan suka nge-lag ya. Karena ini memang tersentralisasi. Ya, dari pusat berat. Makanya paheula-heula. First come, first serve. Ya. Ada juga yang di file server, kemudian langsung ke station. Ya. Nah, karena terpusat di sini jadinya perwalian itu dibagi sesuai jadwal ya, misalkan angkatan lama kapan gitu ya di sesi. Nah, yang terakhir adalah client server. Jadi ada pusat, ada workstation. Kalau tadi tersentralisasi tadi berat ya, jadi harus sabar. Nah, makanya untuk mengatasi itu dibagi menjadi client yang menjalankan aplikasinya dan server yang memberikan DBMS. Ya. Mesinnya bisa berbeda-beda ya seperti ini. Ya, ini ada DBMS server. Jadi kalau dilihat di ruang server sana itu banyak ya, ada web server, ada database server, ada aplikasi server. Jadi semuanya dimasukkan ke workstation ya. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi dalam sebuah client dibagi lagi. Jadi semacam pohon direktori. Ini contohnya kalau di struktur organisasi. Ketua, ada wakil ada prodi ada dosen, terus ke bawah mahasiswa. Betul. Ya. Hanya biasa kalau client server berarti kan servernya jadi banyak, workstation-nya jadi banyak, hasilnya jadi lebih mahal. Iya, kan banyak ini ya. Misalkan prodi punya perangkat sendiri kan, Anda memang tidak perlu langsung ke ketua, situ aja. Ya, semua ada kelemahan kelebihannya. Tapi kalau besar ya harus begini. Misal contoh kalau STEMIC ini nanti berubah jadi universitas. Ya IF harus punya server sendiri, SI sendiri gitu. Ya, supaya nanti tidak terbebani.
Jadi karena Anda IF itu misalkan semua aktivitasnya di fakultas IF, ya di situ aja. Tidak akan membebani yang lain. Ya. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi ini adalah pembagian. Nah, kita pakai yang mana? Ya masih stand alone, ya sendirian dulu deh. Ya nanti terpusat bisa. Setelah itu ya client server. Nah, bagaimana cara kita memberikan sebuah perintah pada saat mengelola database? Yang akan kita coba dulu yaitu ada yang data definition dan data manipulasi. Mendefinisikan dulu datanya. Itu misalkan membuat tabel baru, ya mengisi tabel, mengubah tabel, struktur tabel. Nah itu definisi. Jadi definisi itu Anda membuat kerangkanya dulu lah, bahan-bahan. Jadi balanya heula di pasar gitu. Nah, ya BDL. Kalau MDL setelah data itu ada mau diapain? Ya, mau diisi, dihapus, diubah, kan namanya dimanipulasi. Ya, kalau Anda beli tarigu kan tarigu buat apa? Ya bisa jadiin apa aja, terserah Anda. Itu manipulasi, jadi DML. Nah, ke depan kita akan mengecek bahwa perintah-perintah SQL command itu yang seperti ini ya. Kalau DDL itu ada create database, create tabel, ya, drop tabel, drop database, alter tabel, truncate tabel dan seterusnya. Karena kalau manipulasi itu DML. Untuk DCL, TCL dan DQL itu biasanya Anda kalau sudah berfungsi sebagai nanti admin user. Nah, kita nggak bisa lagi nanti mah semua orang jadi admin gitu. Nggak bisa. Ya, kalau dia operator, kerjaannya nginput data aja, sama ngedit lah. Ya, atau kalau sekarang aja gini kan, coba kalau Anda masuk ke sebuah minimarket lah atau supermarket. Begitu Anda salah entry, misalkan beli Indomie teh 5, ditulisnya 15. Pastinya protes dong Anda, loh saya beli 5 kok masa 15. Itu bisa ngedit langsung ke si operator teh, kudu manggil heula supervisornya. Buka heula, edit, hapus heula, baru entry lagi. Ya. Nah, itu yang disebut ada yang namanya grant. Jadi artinya hak, privilege, ya. Commit, rollback itu sebetulnya database-nya masih di memori, begitu di commit, di posting. Rollback balik lagi. Ya. Oke, DQL itu select, jadi memanggil sebuah database ya. Select bintang from apa. Nah, itu berarti ngambil data dari tabel apa. Nah, ini nanti sambil jalan aja ya. Ya, ini adalah gambaran bagaimana sebuah database tadi ada yang terpusat client server atau local host, itu sebetulnya database-nya akan dicomblangi oleh yang namanya browser. Kalau hari ini kita akan command line dulu ya. Nah, mulai besok, minggu depan kita akan mulai ngoding. Jadi bagaimana nih perintah-perintah SQL itu kita simpan dalam sebuah baris-baris bahasa PHP. Pemrograman web sudah belajar belum? Ada sekarang. Nah, berarti barengan ya. Oke, kita akan mencoba database implementasi SQL itu di sebuah program basis web yaitu PHP, PHP, ya. Personal homepage, bukan pembawa harapan palsu.
Kamu mah di PHP-in aja. Dan tentu saja nanti ada HTML, form inputnya kita bikin ya. Kemudian Anda harus macam interaksi antar muka merancang ya. Tapi kita mungkin di sini bukan web designer, jadi tidak akan terlalu bagus ya. CSS-nya silakan, itu bagian nanti desainer saja lah. Baik teman-teman, untuk menjalankan atau mencoba dasar-dasar MySQL, ini kita akan masuk ya ke dalam tabel. Jadi secara logik itu tabel terdiri dari kolom dan baris. Ingat ya, yang namanya tabel itu pasti ada baris, ada kolom. Nah, barisnya disebut apa? Kesana teh? Atau kolom dulu nih. Misalkan tabel mahasiswa terdiri dari apa saja kira-kira kolomnya? NPM, nama, alamat. Nah, itu ya namanya kolom atau field. Ya ini rancangan udah lewat ya. Anda dianggapnya sekarang udah ngerti. Makanya ini istilahnya refresh saja, ingat-ingat lagi ya. Kalau row ya satu baris data. Jadi kolom itu di satu bariskan namanya record. Jadi satu record adalah satu data yang lengkap. Ya. Oke. Nah, database pasti akan terdiri dari tabel ya. Tabel-tabel tentu saja Anda harus menentukan jenis tipenya. Anda tidak perlu bingung ya bagaimana menentukan sebuah tipe. Sebetulnya data itu tipenya ada dua, numerik dan non numerik. Kalau numerik itu angka, ya. Nah, kalau angka itu Anda akan perlakukan akan dihitung-hitung, berarti jenisnya adalah angka yang dapat dihitung. Contohnya integer, float, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan ya. Tapi ada juga angka yang tidak akan dihitung. Berarti tipenya apa? Non-numerik. Nah, kalau tipe numerik itu jenisnya ada yang disebut integer. Nah, ini. Float, date, ya. Tetapi kalau data itu tidak akan dihitung, Anda ingat itu ada tergantung perancangnya ya. Misalkan NPM itu kan isinya angka ya, tapi tidak akan dihitung, makanya jangan digunakan integer, float, number, pakai aja varchar. Ingat ya, kalau date time karena akan dihitung, misal ngerental mobil atau minjem buku di perpustakaan, tanggal pinjam, tanggal kembali, berarti kan dikurangin. Anda cari usia dari mana? Tanggal hari ini dikurangi kelahiran Anda kan? Nah, itu berarti date. Ya. Tapi kalau hanya tempat lahir, kemudian nomor telepon, nomor rumah, nomor mobil, itu nggak bakalan dihitung varchar. Ya. Tentu saja panjangnya juga Anda pikir dulu ya. Semakin efektif itu akan mengurangi kapasitas, jadi tidak boros. Efisien, efektif. Contoh nama, tulis varchar, enter, berarti nama teh dianggapnya 255 huruf. Default. Yang namanya teks itu defaultnya 256 sebetulnya ya. 256. Kalau integer itu berapa tuh? Kalau dihitung 33 tuh. Min 202 miliar ya. 2 miliar 140, atau 21 miliar. Ya 33.
2 miliar ya, min 2 miliar sampai plus 2 miliar. Itu integer. Kalau float pecahan. Pecahan itu angkanya, koma. Nah, kalau nilainya hanya berapa ya, bisa short in atau long in, itu ada sebetulnya. Kalau date time ada yang short, juga ada yang long. Kalau short biasanya tahun, bulan, tanggal. Nah, ini silakan Anda sebagai seorang programmer, perancang yang menentukan. Ya. Kemudian char, tuh, char itu karakter. Kalau hanya kode-kode itu pakai char saja. Ya. Atau kalau parchar boleh lah. Kalau parchar itu lebih panjangnya tidak konsisten gitu. Ya. Kalau char itu tetap, misalkan 5 harus diisi 5. Ya, tapi kalau parchar itu bisa diisi 1, 2, 3 karakter ya, paling banyak berapa. Nah, terakhir ada blob, binary logic object atau long blob. Itu nanti Anda akan coba menyimpan data foto, grafik, PDF. Ya, attach. Nah, nanti kita akan coba. Karena pengalaman nih teman-teman Anda di semester 6 itu begitu ya datanya itu nggak ngajar, tong baca diajarkan ya, berarti Anda nggak tahu. Jadi sekarang saya terpaksa ngajarin nih. Ya, jadi nanti foto data grafik itu harus ada. Ya. Salam. Ya, silakan. Baik, teman-teman, untuk mengelola database itu ada pakai command line, ada pakai utility. Ya. Tapi biasanya kalau Anda misalkan mau membuat database dulu, Anda bisa pakai nanti file text, ya. Tapi kita sekarang pakai PHP MyAdmin boleh. Ya, mari kita sama-sama teman-teman, mari kita masuk ke Apache examnya. Yuk kita coba barengan. Yang hanya berimajinasi silakan membayangkan saja. Coba setelah masuk ini ngapain? Examnya dong ya, nyalain dulu servernya nih, ini lokal servernya. Ya, ini start. Dah. Masuk ke root ya. Jadi ini root directory karena pada saat menginstal itu semuanya akan disimpan di C exam. Di sini saya menginstal 2 exam nih, exam 5 sama exam 8. Ini direktori aslinya itu exampp. Tapi kalau Anda mau menginstal beberapa aplikasi ya boleh-boleh aja. Hanya nanti siap-siap bentrok. Ya, oke. Ini ada perintahnya tuh. CD enter cd c.2 exam mysql bin, baru ketikan mysql minha localhost min u root. Boleh, ini boleh dibolak-balik. MySQL-nya udah masuk ke sini nih, harus masuk dulu sini. Jadi di CD ini di sini harus cd exampp. Yang di rumah bisa lihat? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo, yang di rumah?
Bisa, Pak. Yang di rumah bisa lihat? Bisa kok, bisa. Ya. Coba nanti saya akan cek Anda berapa orang yang masuk ke XAMPP ya. Ya, anu di lab gunawan teka tinggal. Ya teh kabel teh kumaha yang si ganti teh anger we logo. Coba yang di lab Anda buka modulnya aja deh. Ya, ini ada nah muncul lagi dengan. Yang di rumah bisa lihat? Oke, kita lihat di sini coba dulu untuk tadi ya DDL dan MDL. Jadi ada create database, semuanya bikin lagi DB kampus. Kalau yang lama ada ya nggak apa-apa lah, kita nostalgia dulu ya. Terus membuat struktur. Kemudian membuat si data. Hasilnya strukturnya gimana? Ini tolong dicoba dulu. Ya. Ini loh tadi muncul di sini, sekarang orangnya datang. Oh jadi nangkot gitu. Nah di dia tah kosong. Oke, jadi silakan untuk beberapa menit Anda coba dulu yang MDL sampai Anda quit. Ya, setelah itu kita akan masuk ke yang berikut. Ya. Jadi hari ini Anda coba dulu nostalgia perintah dasar MySQL dengan membuat database kemudian sampai selesai. Apa? Ini namanya juga belajar ya. Kalau Anda belum pusing, ya silakan tanya-tanya teman. Oke, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai hari ini. Saya tunggu saja hasil kerja Anda di LMS ya. Ingat tugas sebanyak 50%. Baik teman-teman, demikian saja pertemuan kita hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.